Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk yang menjadi dasar khotbah di minggu kelima sesudah Trinitatis hari ini. Dan secara khusus di HKBP adalah hari pesta Jubileum 125 tahun penginjilan di HKBP adalah dari 2 Korintus 3 ayat 2 hingga ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini Huria Kristen Batak Protestan merayakan 125 tahun sending atau pekabaran Injil HKBP. Dan pesta ini dilakukan secara serentak di semua Huria HKBP. Penginjilan yang dilakukan para misionaris terutama oleh Nom Mensen telah menghasilkan hasil. Lalu lahirlah gereja HKBP yang ditetapkan di tanggal 7 Oktober 1861. Dan beberapa tahun berikutnya, beberapa jemaat sudah berdiri di beberapa tempat di tanah Batak. Dan setelah berdiri sekitar 48 tahun, jemaat HKBP yang masih muda itu tidak mau hanya menerima saja. Tetapi Injil yang sudah mereka terima secara gratis itu dan yang membuat mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus harus diberitakan secara gratis juga kepada orang-orang lain agar semakin banyak orang yang mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus seperti mereka. Kerinduan itulah yang mendorong terbentuknya Pardonganon Mission Batak PMB di tanggal 2 November 1899 yang berpusat di Pearaja dan diprakarsai oleh Bapak Pendeta Henok Lumban Tobing. Itu adalah sebuah usaha penginjilan oleh orang Batak sendiri. Nama Pardonganon Mission Batak itu menyiratkan bahwa semua orang Batak Kristen merasa bertanggung jawab untuk ambil bagian dan mau menyisihkan hartanya untuk pekabaran Injil. Dan ternyata saudaraku, kehadiran PMB Pardonganon Mission Batak ini mendapat sambutan hangat dari banyak jemaat yang sudah berdiri di beberapa wilayah. Lalu mereka mengangkat beberapa orang menjadi evangelis di daerah-daerah sending. Anggota jemaat berlomba-lomba memberikan persembahannya untuk sending. Dan sesudah Opuino Mensen meninggal, pekabaran Injil oleh orang Batak itu justru semakin bersemangat. Dan di tanggal 16 Februari 1921, Pendeta Johannes Warnek, Eforus HKBP yang menggantikan Opuino Mensen, mengganti nama PMB ini menjadi Sending Batak yang langsung dipimpin
opui eforus. Saudaraku, dari situ kita melihat, walau usia jemaat gereja Batak itu masih relatif muda, mereka sudah begitu bersemangat memberitakan Injil. Dan semuanya itu benar-benar atas inisiatif orang-orang Batak Kristen. Terang Injil Kristus telah menggerakkan hati semua Batak Kristen pada saat itu untuk terlibat, untuk ambil bagian dalam tugas pekabaran Injil itu. Semuanya merasa bertanggung jawab. Dan apa hasilnya, saudaraku? Hasilnya Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tersebar dengan begitu cepat. Dan hasilnya sampai hari ini HKBP sudah sangat besar. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Saudara-saudaraku, itulah sedikit sejarah masa keemasan pekabaran Injil atau sending HKBP. Tetapi saudaraku, mari kita coba jujur dulu. Bertanya kepada diri kita. Bagaimanakah kondisi pekabaran Injil di HKBP, di Huria HKBP sekarang? Masih adakah rasa ingin menginjili? Masih adakah semangat dan komitmen memberitakan Injil di hati Ruas, di hati Parhalado? Apakah tugas pekabaran Injil ini masih kita rasakan sebagai sebuah tugas utama dan sebuah keharusan? Apakah kita masih merasa turut bertanggung jawab dan rindu untuk ambil bagian? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Atau apakah kita sebagai anggota jemaat HKBP atau sebagai sebuah gereja secara institusional sudah terlampau asik mengurus diri kita sendiri, sudah terlampau banyak waktu kita hanya untuk menyelesaikan masalah internal yang bukan menyangkut iman? Atau apakah kita sudah terlampau asik membangun gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas lainnya? Saudara-saudaraku, saya hanya mau mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Emil Brunner. Beliau pernah mengatakan, gereja hidup oleh misi, seperti api hidup oleh pembakaran. Bahkan sangat tepat ungkapan yang mengatakan, HKBP tanpa gedung gereja pasti akan tetap eksis, pasti akan tetap ada. Tetapi gereja HKBP akan mati cepat atau lambat bila tidak melakukan misi atau pekabaran Injil. Karena sejarah dunia sejarah gereja di seluruh dunia sudah membuktikan itu. Sehingga di beberapa benua lain sekarang gereja sudah berubah menjadi mall, bahkan berubah menjadi masjid. Dan di sebuah tesis dari pendeta HKBP di STT Jakarta tentang pergeseran wawasan penginjilan di HKBP periode 1861 sampai periode 2015, beliau mengatakan, dibanding dengan pekabaran Injil oleh Pardonganon Mission Batak, pekabaran Injil di HKBP sekarang sudah mengalami kemunduran sangat-sangat jauh. Saudaraku, kita tidak perlu mencari kambing hitam untuk itu. Tetapi di saat kita sekarang merayakan jubileum sending 125 tahun sending hari ini, kita diingatkan, kita didorong agar kita kembali mengobarkan semangat penginjilan itu. Tetapi ada juga hal yang sangat menggembirakan kita sekarang. Mudah-mudahan menjadi awal dari sebuah gerakan besar nanti. Yaitu beberapa puluh tahun yang lalu HKBP menuliskan visinya di buku ND-nya. Buku ND HKBP nomor 218. Di sana dituliskan kerinduan HKBP yang syairnya mengatakan begini. Ali Tuhan nami
Saya sodangi masudi dengan nami na di Sumatera, dohot halak Nias, halak Borneo, asa tunglam ias laho managapo. Dan di ayat berikutnya disebut lagi ada orang di Afrika, orang Cina, dan orang Asia. Itu merupakan sebuah visi bahwa HKBP harus mengabarkan Injil kepada orang-orang di tempat dan benua-benua yang dikatakan tadi. Itulah sebuah kerinduan untuk mengabarkan Injil ke tengah-tengah orang-orang yang ada di Sumatera, yang ada di Nias, ada di Kalimantan, ada di Afrika, di Cina, dan di Asia. Dan puji Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Beberapa waktu lagi HKBP akan mengutus 12 orang misionarisnya ke Afrika. Dan kita akan menunggu berikutnya kapan misionaris kita ke Kalimantan, ke Cina, dan ke seluruh Asia. Dan saudara-saudaraku, pasti kita semua sangatlah ingin agar gereja HKBP kita ini atau gereja kita masing-masing itu tetap eksis, bukan? Karena itu biarlah pesta jubileum ini bukan sekedar pesta, tetapi hendaklah ini menjadi sebuah momentum untuk membangun tekad, mengobarkan semangat pekabaran Injil seperti Pardoanon Mission Batak tadi. Itulah seruan firman Tuhan hari ini. Kamu adalah surat Kristus. Saudara-saudaraku, seruan ini muncul karena ada beberapa orang di jemaat Korintus meragukan kerasulan Paulus karena dia tidak termasuk dari ke-12 murid Yesus. Dan untuk menjawab tuduhan itu, Paulus mengatakan bahwa dia tidak perlu mencari testimoni dari pihak lain. Tetapi dia hanya mengatakan di ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Testimoni yang meyakinkan bagi semua orang tentang Paulus adalah apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh jemaat di Korintus sendiri. Karena jemaat Korintus adalah hasil penginjilan Paulus. Dia tinggal di sana selama 18 bulan. Dan sekarang kata Paulus, orang-orang sudah bisa melihat sendiri perubahan besar yang terjadi dalam hidup masing-masing anggota jemaat Korintus. Mereka sudah berubah total. Yang dulunya mereka adalah orang-orang yang sangat dipengaruhi gaya hidup metropolitan yang penuh dengan dosa dan kenikmatan dunia dan individualisme. Tetapi sekarang setelah mereka diinjili oleh Paulus dengan Injil Kristus, mereka sudah berubah menjadi anak-anak Tuhan. Mereka penuh dengan karunia-karunia dan berita tentang mereka sudah tersebar luas kepada jemaat-jemaat di luar Makedonia. Karena hidup mereka, persaudaraan mereka penuh cinta kasih, saling mengasihi, saling membantu. Sehingga jemaat di Korintus pada saat Paulus itu sudah menjadi buah bibir dan sudah menimbulkan sukacita besar di kalangan orang-orang Kristen di banyak tempat. Kata Paulus, itulah surat testimoni bagi dia. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan, Paulus tidak berhenti di testimoni tentang dirinya. Tetapi setelah itu dia beralih ke tugas yang harus dilakukan oleh orang Korintus. Di ayat 3 Paulus mengatakan, saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka sendiri dapat melihat bahwa saudara merupakan surat yang ditulis Kristus, yang dikirim melalui kami. Surat itu bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan juga di atas batu tulis, tetapi pada hati manusia. Dengan itu Paulus mengingatkan bahwa mereka bukan hanya sebagai surat testimoni Paulus, tetapi terutama jemaat Korintus yang sudah menerima Injil itu adalah surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Dan saudara-saudaraku, perkataan itu bukan hanya kepada jemaat Korintus ratusan tahun lalu, tetapi perkataan itu juga kepada kita
kepada semua anak-anak Tuhan, terutama kepada seluruh warga HKBP hari ini. Kita diingatkan, kamu adalah surat Kristus. Surat yang terbuka, surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Orang-orang percaya di dunia ini, saudaraku, adalah bagaikan iklan bagi Tuhan Yesus untuk menarik hati orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah seperti dikatakan di Efesus 5 ayat 8 hingga ayat 10. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, yang selalu melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Kita harus berpikir ulang 100 kali untuk melakukan tindakan yang salah. Tetapi sebagai anak-anak terang, hidup kita harus selalu menjadi terang bagi orang lain dimanapun kita, kapanpun, dalam situasi apapun. Kita harus selalu memperlihatkan hidup dalam buah iman. Gaya dan sikap hidup kita harus menjadi sebuah cerita tentang kasih Yesus. Semua kita harus berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Gaya, saudaraku, gaya dan sikap hidup seperti itulah yang membuktikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah benar-benar juru selamat dunia. Dan itulah yang membuat orang-orang lain menjadi tertarik untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan saudaraku, itulah cara terbaik menjadi pemberita Injil. Tanpa biaya, sangat mudah, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Cara terbaik mengabarkan Injil adalah dengan membangun diri kita, membangun gaya dan sikap hidup kita menjadi surat cinta terbuka dari Kristus kepada semua orang yang bisa menarik hati semua orang. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Seperti kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 40-47 dan Kisah Rasul 4 ayat 32 dan seterusnya. Karena itu hati-hatilah saudaraku. Jangan terulang lagi apa yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo. Dia pernah berujar begini, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Maksud beliau adalah gaya dan sikap hidup orang-orang Kristen yang dia lihat tidak mencerminkan ajaran dan hidup Tuhan Yesus. Itu yang membuat dia kecewa dan tidak jadi mengikut Yesus. Untuk itu, agar semua kita bisa menjadi surat terbuka dari Kristus, maka gereja Huria Marsada Sada harus memiliki program pembentukan karakter Kristiani kepada seluruh warganya. Itu dimulai dari usia dini. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi surat terbuka Kristus? Bagaimana supaya kita bisa menjadi surat terbuka, menjadi surat cinta yang terbuka dari Kristus bagi semua orang? Yaitu, hanya bila kita mau memberi diri kita seutuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan tadi, roh itulah yang akan menulis dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi surat cinta terbuka, surat terbuka dari Kristus tentang kasih Tuhan Yesus yang bisa dibaca oleh semua orang melalui gaya dan sikap hidup kita.
Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita gunakan momentum perayaan 125 tahun sending ini sebagai momentum untuk mengobarkan semangat pekabaran Injil. Mungkin huria perlu menggerakkan kembali evangelisasi, menggerakkan kembali malam misi di semua huria. Untuk apa? Untuk menginternalisasi pekabaran Injil itu di dalam diri semua anggota gereja. Artinya membuat penginjilan itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan, menjadi kewajiban bagi semua anggota jemaat kita. Dan selanjutnya dapat dilakukan melalui program pelatihan penginjilan. Itu dapat dimulai sejak anak-anak, juga ke remaja, ke pemuda, ke orang dewasa. Dengan pelatihan ini mereka memiliki komitmen, mereka bersemangat dan mereka terampil untuk memberitakan Injil. Dan untuk itulah perlu diciptakan sebuah metode penginjilan sehingga usaha penginjilan itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Itu bisa kita lakukan dengan bekerja sama dengan gereja-gereja lain. Lalu, menurut saya, huria marsada, huria setempat perlu membentuk badan, tanda kutip, badan yang lebih permanen untuk mengurusi tugas pekabaran Injil itu. Sehingga lebih berkelanjutan. Tidak hanya 2 tahun lalu ganti lagi. Tidak sempat berbuat apa-apa sudah diganti. Sehingga perlu ada badan yang permanen. Dan untuk itu juga dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Menggerakkan ale-ale sahabat-sahabat sending untuk mendanainya. Terakhir saudaraku, mari ingatlah, mengabarkan Injil itu bukanlah pilihan. Tetapi mengabarkan Injil itu adalah keharusan, adalah kewajiban. Bahkan dikatakan oleh Paulus, celakalah kita bila kita tidak memberitakan Injil. Lihat saudaraku, ladang sudah sangat-sangat menguning. Dan Tuhan hari ini bertanya kepada kita, siapakah yang akan aku utus? Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu kepada Yesaya itu Tuhan mengatakan, siapakah yang akan aku utus? Apa jawabmu saudaraku? Kiranya kita semua dengan iman yang penuh dan tulus menjawab, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berkenan mengutus hamba-hambamu para misionaris memberitakan Injil kepada nenek moyang kami dahulu. Sehingga kami sekarang sudah mengenal jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Tetapi kami memohon ampun Tuhan, bila kami melupakan tugas utama kami, yaitu memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Biarlah dengan perayaan jubileum 125 tahun pekabaran Injil di HKBP, Tuhan gunakan untuk mengobarkan semangat penginjilan kami. Sehingga kami semua mau turut ambil bagian. Kami semua bahkan mau dilatih dan diutus menjadi pekabar Injil. Biarlah hati kami dikuasai Roh Kudus-Mu yang akan menulis di hati kami, sehingga hidup kami bisa menjadi surat terbuka tentang kasih Kristus yang bisa menarik hati orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Ya Tuhan, berilah kemampuan bagi gereja-gereja-Mu untuk memperlengkapi umat-Mu menjadi pekabar-pekabar Injil yang berkomitmen, yang bersemangat, tetapi juga berhati hamba. Berkatilah Tuhan para misionaris yang akan diutus oleh HKBP ke Afrika. Berikan mereka kuasa Roh-Mu, agar banyak orang yang mereka bawa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.